Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan eksperimen untuk mengukur arus listrik, eh, karakteristik listrik dari solar cell. Pertama, ini adalah serangkaian alat tes untuk solar cell. Jenisnya adalah polikristalin. Ya, jenisnya adalah polikristalin. Luasnya kalau nanti kita akan ukur di akhir. Intinya adalah kita akan mengukur, ini adalah pengukur tegangan DC, kemudian ini adalah pengukur arus DC juga, di mana tegangan dan arus ini dihasilkan oleh solar cell. Ya, untuk mengubah atau mengatur tegangan atau arus dari solar cell sehingga kita dapatkan kurva arus terhadap tegangan dari solar cell, maka kita akan ubah hambatan yang dalam artiannya adalah beban bagi solar cell. Jadi solar cell akan mendapatkan beban dalam bentuk hambatan yang bentuknya seperti ini. Nanti kita akan ubah-ubah hambatannya sehingga nanti tegangan dan arus dari solar cell akan berubah. Perlu diingat, yang pertama kita ukur adalah VOC, yaitu arus tegangan ketika solar cell mendapatkan cahaya di awal, jadi tanpa arus. VOC open close ya. Kemudian kita akan mengukur ISC, yaitu ketika arusnya shortcut. Jadi dalam artiannya kita akan mengukur arus tanpa adanya beban ya. Kemudian baru setelah itu kita akan mengukur arus dengan beban. Oke, pertama kita nyalakan dulu lampu ya. Ini adalah cahaya yang akan mengenai solar cell. Jadi bagian dari solar cell ini langsung kena ke cahaya sehingga dia nanti tereksposur ya, atau terkena cahaya. Kemudian kita ukur. Yang pertama adalah Pin-nya atau daya dari cahayanya. Kita ukur di dekat sekitar 258 watt per meter kuadrat. Ini adalah bukti pengukurannya. Ini 258 watt per meter kuadrat. Ini berarti adalah I0 atau Pin, daya yang masuk. Kemudian kita akan mengukur tegangan tanpa beban. Oke, berarti yang ini tegangan yang ini nih, yang ini. Bentar, kita cabut dulu. Oke. Sekitar 2,131 volt. Oke, berarti ini adalah tegangan tanpa beban. Oke, kemudian kita ubah ini menjadi ke ampere. Bentar ya. Berarti ini harus tanpa harus tanpa beban. Enggak ada ya. Bentar. Arus tanpa beban itu adalah arus yang ketika ke sini. Ya, pindahkan ke sini. Besar dari ISC itu adalah 83,1. Ya. Silahkan, tegangannya 0 ya.
Ya, arus ISC-nya sebesar 83,1. Ya, oke. Sekarang kita ubah-ubah hambatannya untuk mendapatkan tegangan kurva tegangan terhadap arus untuk solar cell, yaitu dia adalah kurva listrik dari solar cell. Oke, kita ubah. Nanti yang dicatat adalah perubahan ini. Pertama kita ubah pelan-pelan, arusnya berubah. Coba kita lihat tegangannya berubah tidak? Ya, dia mulai menurun tegangannya, tapi arus naik 10,03. Oke, arus naik ini. Jadi silahkan catat perubahan tegangan terhadap arus. Oke, setiap perubahan tegangan catat arusnya berapa. Oke, turun. Ya. Oke. Oke, tolong dicatat terus perubahan tegangan terhadap arusnya. Ya, nanti tiba-tiba akan terjadi perubahan tegangan dan arus yang signifikan. Ya. Oke, silakan dicatat terus. Berarti tegangannya sekarang 2,021. Arusnya adalah 34,78 miliampere. Ya, tolong diperhatikan di sini ada tertulis miliampere. Ya, bukan ampere tapi miliampere. Nah, sekarang arusnya itu adalah 40,8 miliampere. Ininya adalah 1,997 volt. Oke, kita lakukan dengan lebih cepat. Ya. Coba terus tegangannya. Kita dapatkan terus. Ya. Tegangannya mulai berubah cepat. Ya. Tegangannya berubah, arusnya tidak terlalu berubah banyak dibandingkan yang tadi. Tapi sekarang tegangannya udah mulai banyak berubah. Oke. Oke. Sip. Tegangannya udah 0,4 sekarang. Arusnya sudah 83,6. Ya. Nah, arus tegangannya sekarang 0,16,2 milivolt, 0,5 milivolt. Jadi udah di bawah ini ya, di bawah 1 volt ya. Karena perubahannya cepat ini. Oke. Dia sekarang 157 milivolt, 155, 54. Oke, turun terus. Oke, ini nilai terakhirnya. Sudah habis ininya hambatannya. Oke, 152 milivolt. Ininya. Nah, sekarang ini adalah 151,9 milivolt. Ya, berubah terus itu, tapi kira-kira sebesarnya itu. Ampernya adalah 83,7 miliampere. Ya, ini masih miliampere. Kalau ini milivolt, nanti berubah dia jadi volt. Kalau ini tetap miliampere satuannya. Oke, sekarang kita balik. Nanti kita akan lihat perubahan yang signifikannya. Ya. Jadi perubahan angka ini terhadap ini. Jadi harus dicatat baik-baik. ...166... oke. 280...
400 ya, 412 0,411 ya, 411 milivolt atau 0,441 volt. Kita naikin 0,5 volt, 0,532 volt ya. Ini satuannya sekarang volt. Ya. 0,843 volt. Oke. Harusnya tetap ya 83 ya. Tidak terlalu banyak berubah. Ini tegangannya naik 1,087. Oke. 1,435 volt. Harusnya mulai menurun. 1,5 harusnya menurun. 1,7, 1,8, 1,9 ya, harusnya mulai berubah. 1,96, 1,98, 2 volt langsung ya, harusnya berubah 35,71. Ya, 2,024 volt. 30 berubah. Ini berubah signifikan. Oke, berubah. Tegangannya tidak terlalu berubah, tapi arusnya sudah berubah. Oh ya, arusnya sekarang 15,43. Ya. Tolong perhatikan bahwa di sini ada beberapa titik koma mungkin yang tidak terlihat oleh kamera. Jadi harus benar-benar diperhatikan dengan baik satuannya. Oke, ini tegangannya mulai nggak terlalu naik. Jadi ini sudah hampir mendekati VOC. Ya. Nah, sekarang ininya adalah 9,53 miliampere. Harusnya ya, maaf, harusnya miliampere bukan milivolt. Ampere. Oke, sudah habis. Tegangan tertingginya ada 2,073, harusnya itu 9,12 miliampere. Oke. Nah, seperti itu eksperimennya. Jadi kalau kita matikan gimana nih? Ternyata kalau kita matikan lampunya, nah coba lihat si tegangan dan arusnya tidak terjadi. Dengan demikian bahwa tegangan dan arus ini terbentuk karena adanya terbentuk pada solar cell, atau terjadi tegangan dan arus listrik pada solar cell itu karena adanya cahaya. Coba kita naikin lagi, kasih cahaya lagi. Nah, voltnya naik lagi ya, matiin lagi, tuh turun lagi ya, arus, volt dan arus, tegangan dan arus. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa sinar atau tegangan dan arus terbentuk pada solar cell pada saat dia dikenai cahaya. Oke, sip. Sebentar. Oke. Sekarang kita akan ukur luas area dari solar cell yang kita gunakan. Ini ada penggaris. Oke. Panjangnya itu sekitar 10,5 cm ya. Panjangnya itu sekitar 10,5 cm ya. Lebarnya sekarang
itu sekitar 5 cm. Ya, sekitar 5 cm. Jadi luas areanya adalah panjangnya 10,5 cm, lebarnya adalah 5 cm. Jadi nanti kita akan cari luas areanya itu. Luas areanya itu sebesar panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10,5, lebarnya adalah 5 cm. Oke. Kemudian besar dari P-in-nya, cahaya yang masuk itu sebesar 250 watt per meter kuadrat. Ya. Nanti tugasnya adalah pertama itu membuat grafik I terhadap V atau arus terhadap tegangan atau tegangan terhadap arus yang pernah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Ya, yang kedua adalah membuat kurva daya terhadap tegangan. Ya, daya terhadap tegangan. Kemudian cari pertama daya paling maksimum. Ya, daya paling maksimum berapa? Kemudian dari daya maksimum kita akan dapatkan tegangan maksimum dan arus maksimum. Bukan tegangan dan arus yang menyebabkan daya maksimum. Ya. Jadi tegangan yang menyebabkan tegangan pada daya maksimum, arus pada daya maksimum. Ya, dari sana berarti kita dapatkan Pout. Pout itu dibagi oleh Pin. Cuma karena luas area ini tidak 1 meter kuadrat, sedangkan daya yang masuk itu watt per meter kuadrat, maka kita harus sesuaikan. Ya, berarti Pout pada saat solar cell sebesar 1 meter kuadrat, berapa daya maksimalnya? Ya, daya keluarannya. Nanti dibagi oleh daya dari cahaya, nanti kita akan dapatkan efisiensi. Jadi efisiensi sebanding dengan Pout pada solar cell. Kalau misalnya solar cellnya 1 meter kuadrat, ya, kemudian dibagi Pin, yaitu 200. Kalau di data kita itu dapatnya adalah 258 watt per meter kuadrat. Oke. Nah, silahkan ini datanya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Ya, data untuk eksperimennya. Silahkan olah sendiri di rumah menggunakan tabel berdasarkan data pengukuran tadi. Sampai ketemu lagi, semoga kita tetap sehat. Ya. Oh ya, tugas minggu depan adalah setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Nanti akan ada presentasi. Setiap kelompok beda-beda, nanti tidak akan bertemu. Kita akan jadwalkan untuk presentasi. Sampai ketemu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat. Ya.